Manusia modern lebih takut kehilangan daripada gagal. Itulah paradoks terbesar zaman ini. Banyak orang tidak berani melangkah karena khawatir kehilangan cinta, status, uang, bahkan citra yang telah dibangun dengan susah payah. Padahal, hidup yang digerakkan oleh ketakutan kehilangan sebenarnya bukan hidup, melainkan penjara halus yang dibangun dari kecemasan. Penelitian dari Harvard Study of Adult Development menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama stres kronis pada manusia bukan karena apa yang hilang, tapi karena bayangan kehilangan itu sendiri, ketakutan yang tidak nyata, tapi mengendalikan segalanya. Setiap hari, kita dihadapkan pada kemungkinan kehilangan pekerjaan, hubungan, rasa aman, atau bahkan diri sendiri. Kontonnya, seseorang yang takut kehilangan pasangannya justru menjadi posesif, dan akhirnya benar-benar ditinggalkan. Seseorang yang takut kehilangan uang malah terlalu hati-hati hingga kehilangan peluang. Ketakutan akan kehilangan menciptakan ironi. Semakin kamu ingin mempertahankan sesuatu, semakin besar peluang kamu kehilangannya. Mari kita bedah bagaimana hidup bisa dijalani tanpa cengkeraman rasa takut itu, tanpa harus menjadi apatis atau tak peduli. Pertama, sadari bahwa tidak ada yang benar-benar milikmu. Konsep kepemilikan adalah ilusi sosial yang membuat kita mudah terluka. Rumah, pekerjaan, bahkan orang yang kita cintai bukan milik kita secara mutlak. Mereka hanya hadir sementara, seperti tamu dalam perjalanan waktu. Saat kamu memahami ini, kehilangan tidak lagi terasa seperti tragedi, melainkan bagian alami dari dinamika hidup. Contohnya sederhana. Seseorang yang kehilangan ponselnya merasa dunia runtuh, padahal 2 hari kemudian ia sudah beradaptasi dengan perangkat baru. Ini menunjukkan bahwa kehilangan hanyalah persoalan keterikatan mental, bukan realitas permanen. Ketika kamu mulai memahami bahwa semua yang kamu miliki adalah titipan sementara, kamu berhenti menolak perubahan dan mulai hidup dengan lebih ringan. Kedua, lepaskan kontrol yang tidak bisa kamu miliki. Banyak penderitaan lahir karena manusia ingin mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kuasanya. Misalnya, seseorang ingin orang lain tetap mencintainya, padahal perasaan bukan sesuatu yang bisa diatur. Ketika keinginan ini gagal, muncullah rasa takut, marah, dan kecewa. Padahal, ketenangan justru datang ketika kamu bisa membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Latih diri untuk menerima hasil tanpa kehilangan arah. Seorang atlet, misalnya, tidak bisa menjamin kemenangan, tapi bisa mengendalikan persiapan. Dengan fokus pada hal yang bisa diatur, ia mengurangi kecemasan tentang hasil akhir. Prinsip sederhana ini juga sering dibahas secara mendalam di logika filsuf, di mana kesadaran logis diajarkan bukan untuk melawan hidup, tapi untuk berdamai dengannya. Ketiga, gantikan keterikatan dengan apresiasi. Rasa takut kehilangan sering muncul karena kita terlalu melekat pada sesuatu yang kita nikmati. Namun jika kamu mengganti keterikatan dengan apresiasi, energi emosionalmu berubah. Misalnya, daripada berpikir aku tidak ingin hubungan ini berakhir, ubahlah menjadi aku bersyukur bisa mengalami hubungan ini. Perspektif ini tidak mengurangi nilai pengalaman, tapi membuatnya lebih jujur dan sehat. Apresiasi tidak menuntut, sementara keterikatan menuntut terus-menerus. Dalam jangka panjang, hidup yang dipenuhi apresiasi terasa lebih damai, karena kamu menghargai tanpa menguasai. Orang yang mampu berterima kasih atas apapun, bahkan yang telah berlalu, hidupnya jauh lebih stabil. 4. Hadapi ketakutan dengan menyentuhnya, bukan menghindarinya. Semakin kamu berusaha menghindari ketakutan, semakin kuat ia tumbuh di dalam pikiran. Misalnya, seseorang yang takut ditinggalkan akan melakukan segala cara agar tidak sendirian. Tapi justru tindakannya yang membuat orang menjauh. Ketakutan itu hanya bisa diredakan ketika dihadapi langsung dengan mengizinkan diri untuk merasakannya, tanpa melarikan diri.
Jika kamu berani menatap kehilangan, kamu akan menyadari bahwa itu tidak seburuk yang dibayangkan. Kehilangan bukan akhir, melainkan ruang kosong, tempat hal baru bisa tumbuh. Sama seperti pohon yang kehilangan daun di musim gugur, bukan karena mati, tapi karena bersiap untuk tumbuh kembali. 5. Bangun identitas yang tidak bergantung pada kepemilikan. Salah satu alasan orang takut kehilangan adalah karena mereka mengaitkan nilai dirinya dengan apa yang dimiliki. Gelar, pasangan, atau posisi menjadi sumber rasa berharga. Ketika itu hilang, rasa harga diri ikut runtuh. Padahal, identitas sejati tidak pernah berasal dari luar. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa nilai manusia tidak bisa ditambah atau dikurangi oleh keadaan. Contohnya, seorang pekerja yang kehilangan pekerjaannya tidak otomatis kehilangan maknanya. Jika ia sadar bahwa dirinya lebih dari sekadar jabatan, maka kehilangan tersebut menjadi transformasi, bukan kehancuran. Begitu identitasmu berdiri di atas kesadaran, bukan pencapaian, kamu menjadi kebal terhadap kehilangan. Keenam, belajar dari alam tentang siklus melepaskan. Alam adalah guru paling jujur tentang kehilangan. Laut tidak takut kehilangan ombaknya, karena tahu akan selalu datang yang baru. Pohon tidak menyesali gugurnya daun, karena itu bagian dari siklus hidup. Manusia, sayangnya, terlalu sering melawan hukum alam ini. Kita ingin menahan segalanya agar tetap sama, padahal dunia terus berubah. Ketika kamu mengikuti logika alam, kamu akan memahami bahwa kehilangan bukan kegagalan, tapi keseimbangan. Seperti udara yang keluar masuk paru-paru. Melepaskan adalah bagian dari menerima. Dalam konten reflektif, logika filsuf, filosofi alam ini dijelaskan dengan pendekatan logis, agar kita bisa belajar tenang dalam perubahan tanpa kehilangan arah batin. Ketujuh, pahami bahwa kehilangan adalah bahasa evolusi hidup. Kehilangan bukan kutukan, tapi cara hidup menunjukkan bahwa kamu sedang berkembang. Tanpa kehilangan masa lalu, tidak ada ruang bagi pertumbuhan baru. Setiap hal yang hilang membawa pesan bahwa kamu sedang dipaksa naik level. Misalnya, kehilangan seseorang bisa membuka kesadaran bahwa kamu harus lebih mengenal diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Orang yang berani melihat kehilangan sebagai bagian dari evolusi akan hidup lebih ringan. Ia tidak terjebak dalam nostalgia, karena tahu setiap kehilangan adalah tanda kehidupan sedang bekerja. Hidup tanpa takut kehilangan bukan berarti hidup tanpa rasa, tapi hidup dengan pemahaman bahwa tidak ada yang benar-benar pergi, semua hanya berubah bentuk. Kehilangan hanyalah cara alam mengajari kita tentang keterikatan dan kebijaksanaan. Dunia akan terus mengambil dan memberi, tapi yang menentukan maknanya adalah cara kita menanggapinya. Jika tulisan ini menyalakan sedikit kesadaran dalam dirimu, tuliskan pandanganmu di kolom komentar dan bagikan pada seseorang yang sedang belajar merelakan. Mungkin dari situ mereka menemukan keberanian untuk hidup tanpa takut kehilangan apapun.